warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejani Fajrin. Saya sebagai instruktur di LKP Badami Kota Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Selamat datang pada video pembelajaran Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW 2026 LKP Badami. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara membuat pakaian kulot wanita, mulai dari persiapan alat dan bahan, pembuatan pola, pemotongan bahan, proses menjahit, hingga penyelesaian akhir produk. Kulot wanita merupakan salah satu jenis busana yang banyak diminati karena nyaman digunakan, praktis, dan sesuai dengan perkembangan tren mode saat ini. Pembuatan kulot membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih bahan, mengambil ukuran, membuat pola, memotong kain, serta menjahit hingga tahap penyelesaian. Pembelajaran kali ini dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh peserta didik secara bergantian. Kemudian, instruktur mengabsen peserta didik dan instruktur mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Adapun tujuan dari ice breaking yaitu untuk mencairkan suasana yang kaku, menghilangkan kebosanan, serta mengembalikan fokus dan antusiasme siswa agar siap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara efektif. Setelah peserta didik melakukan ice breaking, kemudian instruktur memberikan sekilas gambaran tentang materi yang akan dibelajarkan. Dan instruktur menjelaskan alat dan bahan yang harus disiapkan untuk materi pembelajaran kali ini. Ada pastel buat kita nanti membuat polanya. Ada juga penggaris lengkung yang kecil. Ini ya. Kemudian ada pensil, penghapus juga alat tulisnya. Kemudian ada meteran. Habis itu ada penggaris lurus. Ada gunting kertas untuk kita menjahit. Ada gunting kertas. Ada gunting kain. Ada kapur jahit. Ada pin cushion sama jarum bentul. Nah, baik. Diperhatikan juga ya tentang ketiga itu tentang kesehatan keselamatan kerja. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan guntingnya, jangan sampai gunting terjatuh. Tidak lupa juga instruktur menjelaskan tentang pentingnya K3 dalam materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk nanti di mesin juga hati-hati dalam penggunaan jarum ya, takutnya nanti kita jangan sampai kita memegangnya tuh yang butnya langsung aja dipegang dulu si ya. Mungkin untuk K3 itu yang masih pentingnya lagi tentunya tentang sampai ada kabel yang di bawah. Kemudian pada saat kita menjahit kita harus menggunakan alas kaki ya. Takutnya ada yang kelupas atau apa, takutnya keinjak kita setrum ya. Jadi harus pakai alas kaki. Nah, kita akan mulai dengan membuat pola kecil di buku custom. Nah, silakan teman-teman keluarkan buku customnya beserta alat tulisnya dan penggaris lengkung dan skala. Langkah pertama adalah membuat pola kulot berdasarkan ukuran tubuh. Ukuran tubuh yang diperlukan meliputi lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang kulot, dan lingkar paha. Setelah ukuran diperoleh, buat pola bagian depan dan belakang pada kertas pola sesuai ukuran yang telah ditentukan menggunakan skala ukuran 1/4. Setelah pola skala ukuran 1/4 dibuat, kemudian pindahkan ukuran pola ke dalam kertas pola. Kemudian gunting pola dan tempelkan pola pada kain yang telah disediakan. Setelah pola ditempel pada kain, ditempelkan menggunakan jarum pentul dan
diberi kampu, kemudian dilakukan proses pemotongan kain. Setelah semua kain dipotong, kemudian peserta didik mulai melakukan penjahitan. Yang pertama-tama dimulai dengan mengobras kain. Setelah semua kain diobras, dilanjutkan dengan menjahit bagian depan dan belakang menggunakan mesin jahit high speed. Menjahit sisi kanan dan kiri. Satukan sisi kanan dan kiri kulot, jahit sesuai garis kampu. Kemudian membuat pinggang. Lipat bagian pinggang sesuai ukuran karet atau desain ban pinggang. Jahit sekeliling dengan rapi dan sisakan lubang untuk memasukkan karet apabila menggunakan karet pinggang. Masukkan karet, kemudian sambungkan kedua ujungnya dengan kuat. Dan apabila yang menggunakan ban pinggang dijahit dengan rapi dan teliti. Menjahit kelim bawah. Lipat bagian bawah kaki kulot sekitar 2 atau 3 cm. Setrika lipatan agar rapi, kemudian jahit keliling sebagai penyelesaian bagian bawah. Setelah seluruh proses menjahit selesai, lakukan pemeriksaan hasil jahitan. Periksa kerapihan jahitan, kekuatan sambungan, kesesuaian ukuran, kebersihan produk dari sisa benang. Potong sisa benang yang masih terlihat dan setrika produk hingga rapi. Kalau bikin kulot antara pakai ban sama pakai karet. Untuk mengetahui pemahaman peserta didik, instruktur melakukan evaluasi dengan menilai ketepatan penggunaan alat dan bahan, ketepatan pembuatan pola, kerapihan pemotongan pola, kerapihan pemotongan kain, teknik menjahit yang benar, kualitas hasil akhir kulot wanita. Peserta dinyatakan kompeten apabila mampu menyelesaikan satu produk kulot wanita yang rapi, sesuai ukuran dan layak digunakan. Setelah evaluasi dilaksanakan, peserta didik dipersilahkan untuk membereskan alat dan bahan praktiknya, kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh peserta didik secara bergiliran. Tak lupa juga instruktur memberikan pesan agar tetap selalu belajar. Demikian pembelajaran pembuatan pakaian kulot wanita pada program PKW 2026 DLKP Badami Kota Sukabumi. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah keterampilan peserta dan menjadi bekal untuk berwirausaha maupun bekerja di bidang tata busana. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.